Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Lowaki dengan NIM 2543249. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dalam video ini terkait pendapat saya mengenai growth mindset sebagai syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah growth mindset. Baik, di sini saya memilih dua buah soal, di mana soal nomor 2 dan soal nomor 10. Untuk soal nomor 2, izin saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Perkembangan teknologi digital menuntut guru untuk terus mempelajari berbagai aplikasi pembelajaran. Bagaimana penerapan growth mindset dapat membantu guru menghadapi perubahan tersebut, serta berikan contohnya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini perkembangan zaman telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan. Saat ini, guru tidak hanya dituntut dalam menguasai pembelajaran di kelas saja, akan tetapi guru juga dituntut untuk menguasai berbagai aplikasi, platform-platform digital yang saat ini digunakan dan terus-menerus bertambah setiap tahunnya. Namun perlu digarisbawahi, teknologi ini tentunya untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik. Hanya saja, tidak semua guru langsung dapat memahami bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut atau menggunakan teknologi tersebut. Tidak sedikit guru yang merasa kesulitan, guru yang takut salah, merasa dirinya kurang kompeten, bahkan ada juga guru yang merasa dirinya terlalu tua untuk mampu menguasai teknologi yang berkembang saat ini. Nah, disinilah pentingnya growth mindset itu. Sebelumnya, saya izin mengulas, menurut Carol Dweck, growth mindset itu merupakan sebuah keyakinan di mana kecerdasan dan kemampuan kita itu dapat berkembang melalui usaha, latihan, kerja keras, dan juga pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa sebelumnya. Untuk itu, guru yang memiliki growth mindset akan menjadikan kesulitan sebagai tantangan atau batu loncatan untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya dan terus mencoba agar mampu beradaptasi dengan seperti yang dibahas tadi terkait perkembangan teknologi. Guru yang memiliki growth mindset akan memiliki perbedaan dengan guru yang fixed mindset. Seperti contoh, guru yang memiliki growth mindset akan mengatakan saat mengalami kesulitan akan mengatakan guru yang memiliki fixed mindset akan mengatakan saya tidak bisa melakukan aplikasi ini karena ini terlalu sulit. Sedangkan guru yang growth mindset akan mengatakan saya belum bisa menggunakan aplikasi ini, jadi saya akan terus belajar agar saya bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, hal tersebut sangat penting, terutama dalam perubahan zaman di mana teknologi terus berkembang. Jadi guru yang memiliki growth mindset akan memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang baru dan menjadi tantangan dalam hidupnya agar berani mencoba dan berkembang lebih baik. Sedikit saya berikan contoh terkait dengan permasalahan. Anggap saja guru yang sedang menjalani pembelajaran di kelas, yaitu saat itu sedang melakukan kuis interaktif. Kita anggap itu adalah quizzes. Terjadi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kuis tersebut, mulai dari kendala jaringan, kemudian sulit akses oleh peserta didik, kemudian ada keterbatasan device, ada juga miskomunikasi atau kesalahan teknis dalam kegiatan sehingga kuis tersebut tidak berjalan dengan lancar. Nah, guru yang fix growth mindset memandang hal tersebut bukan sebagai kegagalan, akan tetapi dia akan terus mencoba dan berupaya agar kegiatan kuis ke depannya berjalan dengan lancar dengan melaksanakan evaluasi, dia mencari tahu kelemahannya, dia melakukan evaluasi untuk dirinya, dia bertanya kepada peserta didik, kemudian dia menciptakan hal-hal baru yang mungkin akan menjadi lebih baik untuk pembelajaran ke depannya. Nah, itu adalah contoh guru yang memanfaatkan growth mindset. Contoh lain, misalnya saat terjadi kegagalan dalam sebuah pembelajaran, guru tersebut mengakui kesalahannya dan mengatakan kepada murid terkait dengan apa hal yang salah disampaikan tersebut, sehingga hal demikian juga menjadi sebuah contoh bagi murid bahwa kegagalan juga merupakan proses dari belajar itu sendiri. Seperti juga yang saya tangkap, ada sebuah istilah oleh Carol Dweck yang masih saya ingat sampai sekarang,
menjadi pribadi yang terus berkembang lebih penting daripada merasa sudah sempurna. Nah, kutipan ini menandakan bahwa seorang guru yang hebat bukan hanya guru yang mengetahui segalanya, akan tetapi guru yang hebat adalah guru yang mampu dan terus belajar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didiknya. Nah, jadi itu tadi jawaban saya terkait pertanyaan bagaimana penerapan growth mindset dapat membantu guru menghadapi perubahan. Itu jawaban dari saya. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan nomor 2, di mana saya mengambil pertanyaan dari soal nomor 10. Izin saya bacakan soalnya. Sebagai calon guru sekolah dasar, bagaimana Anda akan mengintegrasikan nilai-nilai growth mindset dalam pembelajaran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? Baik, izin menjawab. Seperti yang kita ketahui, saat ini pembelajaran tidak hanya berpusat untuk menjadikan peserta didik itu pintar, hebat, akan tetapi pembelajaran juga membentuk karakter peserta didik, menciptakan jiwa seni yang tinggi, kemudian juga menumbuhkan semangat belajar dan tidak takut kalah. Nah, peserta didik yang memiliki growth mindset ini tentunya akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Nah, nilai-nilai growth mindset inilah yang perlu diterapkan guru dalam pembelajaran. Ada beberapa strategi yang akan saya gunakan saat saya menjadi guru agar dapat menanamkan nilai-nilai growth mindset dalam pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama adalah saya akan memberikan penghargaan dalam proses, bukan hanya dari hasil akhir yang diberikan oleh murid. Nah, sebagai contoh, saya akan mengapresiasi karya-karya atau tugas yang dikerjakan murid berdasarkan hasil atau dari cara mereka mencari ide-ide jawaban tersebut, bukan dari hasil akhir yang mereka berikan. Contoh saja, saat ini saya sedang belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian murid diminta untuk menciptakan sebuah poster, berkarya dengan kreativitasnya sendiri membuat poster. Di sini saya akan memberikan apresiasi terhadap proses yang telah dilakukan oleh murid, bukan hanya menilai dari wah gambarnya bagus sekali, cantik sekali tulisannya, tidak seperti itu, tapi saya memberikan apresiasi terhadap ide-ide yang dicari, kreativitas yang dikemukakan, dan cara menyusun informasi oleh anak tersebut. Dengan begitu anak akan menjadi lebih percaya diri dan tidak takut untuk melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Strategi yang kedua, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai contoh tadi, terkait dengan kebersihan lingkungan, saya akan menjadikan pembelajaran itu saling berkaitan. Dari sisi ilmu pengetahuan, murid akan belajar mengenai jenis-jenis sampah, cara pengolahan sampah, dan juga dampaknya dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dari sisi teknologi, peserta didik akan mencari tahu melalui internet, akan menggali informasi melalui platform-platform, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Dari sisi seni, peserta didik mampu menghasilkan karya dengan kreativitas mereka sendiri dan terus berkembang melalui imajinasi mereka. Kemudian strategi yang ketiga, saya akan mengintegrasikan teknologi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, di sini tentunya agar peserta didik lebih tertarik untuk belajar dan lebih semangat, saya akan menggunakan teknologi seperti video pembelajaran, media interaktif, kuis-kuis yang berbasis digital, dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat menggunakan teknologi. Kemudian yang keempat adalah saya ingin membiasakan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Karena kegiatan refleksi di akhir pembelajaran dapat memberikan pemahaman bagi peserta didik bahwa proses kesalahan atau hal-hal kesulitan yang dilakukan selama pembelajaran merupakan proses dalam belajar itu sendiri. Di mana ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada peserta didik seperti apa yang dipelajari hari ini anak-anak, atau kemudian apa kesulitan yang dihadapi hari ini, bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut, atau selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuka wawasan peserta didik dan menjadikan kesalahan atau kesulitan dalam pembelajaran menjadi hal sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait dua pertanyaan tersebut, pertanyaan 2 dan pertanyaan 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat dari saya. Saya juga masih belajar. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.